Baik, di dalam aspek permodalan itu dibagi menjadi 4 yang kita kenal di dalam persekutuan perdata. Yang pertama yaitu modal berupa uang, modal berupa barang, modal berupa kenikmatan atas suatu barang, dan juga modal keterampilan. Kita bahas satu persatu ya. Di dalam modal yang kewajiban sekutu untuk memasukkan modal berupa barang, di sini ada sebab hukumnya. Nah, sebab hukumnya adalah si sekutu itu berkewajiban untuk memasukkan modal berupa barang kepada persekutuan. Nah, kemudian ada akibat hukumnya. Apa? Maka ketika dia berkewajiban memasukkan modal berupa barang kepada persekutuan, maka akibat hukum bagi si sekutu itu wajib untuk menanggung dengan cara yang sama seperti layaknya jual beli. Artinya apa? Maka barang yang disertakan untuk masuk ke dalam persekutuan ini sudah harus beralih secara kepemilikan, hak dan kewajiban, serta kemanfaatannya, dan kemudian dipergunakan sesuai dengan fungsi, maksud, dan tujuan dari persekutuan perdata itu sendiri. Sehingga pemilik barang yang awal atau sekutu ini telah melepaskan semua hak dan kewajiban kepada perusahaan atas barang yang ada ini. Artinya peralihan kepemilikan itu terjadi. Oleh karena itu, kenapa di dalam akibat hukum ini dia disebut wajib untuk menanggung dengan cara yang sama seperti layaknya jual beli. Nah, kesimpulannya, maka tanggung jawab sekutu yang ingin memasukkan modal berupa barang, maka sekutu tersebut akan menanggung seperti layaknya jual beli, di mana sekutu berkedudukan sebagai penjual dan persekutuan sebagai pembeli. Jual beli adalah pihak yang satu menyerahkan sesuatu barang dan pihak yang lain membayar barang tersebut. Karena ini adalah dikategorikan sebagai modal, maka pembayaran persekutuan tersebut akan dicatatkan sebagai kepemilikan dengan jumlah porsi sesuai dengan nilai barang yang disertakan tersebut sebagai modal. Kemudian yang kedua, ini tentang tanggung jawab sekutu untuk memasukkan modal berupa uang. Nah, di sini kewajiban sekutu untuk memasukkan modal berupa uang memiliki sebab hukum, yaitu si sekutu berkewajiban untuk memasukkan modal berupa uang kepada persekutuan. Akibat hukumnya berutang bunga kepada persekutuan apabila tidak melakukan kewajibannya. Artinya apa? Artinya ketika si sekutu menyepakati berkewajiban atau sudah menyatakan bahwa dirinya akan bersedia untuk memasukkan modal berupa uang ke dalam persekutuan perdata, maka sejak saat itu atau apakah ada perjanjiannya yang dilakukan secara tertulis, di saat itulah hak dan kewajiban sebagai sekutu yang memasukkan modal berupa uang tersebut itu berlaku juga hak dan kewajiban seperti layaknya orang yang melakukan pinjam meminjam. Artinya ketika si sekutu tidak langsung menyertakan modalnya, misalnya saya saya setuju untuk menyatakan modal ini saya masukkan ke dalam persekutuan perdata, tapi bulan depan. Oh gitu, berarti kapan persekutuan itu akan memberikan pernyataan? Ya pada saat dia menyatakan dan menyanggupi untuk memasukkan modal berupa barang. Pada saat ketika dia belum memasukkan modal berupa uang ke dalam persekutuan, maka si sekutu ini dianggap berhutang kepada persekutuan. Dan ketika itu hutang, di mana layaknya seperti diperbankan kredit yang ada, itu si sekutu dibebankan yang namanya bunga, denda, dan biaya. Itu yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan. Itu yang menjadi beban dari si sekutu. Kemudian yang ketiga, tentang kewajiban sekutu untuk memasukkan modal berupa keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah skill, di mana sekutu ini memasukkan modal tidak berupa
barang yang berbentuk atau berwujud. Dia menyertakan modalnya itu berupa intangible share atau intangible modal. Nah, di situ yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini berupa keterampilan, skill, keahlian, atau kemampuan dari si sekutu itu sendiri. Ini nanti akan dihitung secara profesional dan kemudian namun di dalam ketentuan KUH Perdata di situ menyatakan bahwa modal berupa keterampilan ini dihitung dengan atau dipersamakan dengan modal yang paling kecil di antara ketiga ini, yaitu antara modal berupa barang, modal berupa uang, modal berupa kenikmatan atas suatu barang. Mana yang paling kecil itulah yang akan dipersamakan dengan modal berupa skill. Oke, itu tadi tentang keterampilannya. Berarti ini sesekutu, sebab hukumnya adalah sekutu berkewajiban untuk memasukkan modal berupa tenaga dan kerajinannya kepada persekutuan. Akibat hukumnya, si sekutu wajib membuat laporan tentang keuntungan yang diperoleh kepada persekutuan agar persekutuan mengetahui keuntungan yang diberikan oleh si sekutu. Nah, kemudian kita lanjut ke kewajiban sekutu untuk memasukkan modal berupa kenikmatan atas suatu barang. Apa maksudnya? Kok modal berupa kenikmatan atas suatu barang? Yaitu adalah modalnya ini berbentuk dan berwujud, namun secara kepemilikan barang ini tidak beralih kepada persekutuan, melainkan tetap berada di dalam pengawasan, kontrol, dan kepemilikan dari si sekutunya. Dan terus apa Pak modal yang dimasukkan? Modal yang dimasukkan ke dalam persekutuan itu hanya kemanfaatan atau kenikmatan dari barang tersebut. Contohnya seperti yang saya sudah sampaikan di minggu kemarin, yaitu adalah misalnya salah satu sekutu ingin memberikan modalnya kepada persekutuan berupa kenikmatan atas suatu barang berupa pabrik misalkan. Dia punya pabrik kosong yang akan digunakan untuk kegiatan usaha persekutuan bersama. Nah, itu bisa jadi misalnya menjadi modal berupa kenikmatan atas suatu barang. Jadi apa Pak yang dinikmati oleh persekutuan modalnya? Yaitu untuk menggunakan pabrik tersebut sebagai ruang produksi, sebagai ruang untuk melakukan kegiatan usaha persekutuan bersama dengan para sekutu yang ada, untuk menjadi kantor operasional, menjadi tempat produksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian mobil itu juga bisa saja mobil ini disewakan, diberikan modal sebagai kendaraan operasional di persekutuan perdata. Tapi secara kepemilikan itu masih milik dari si sekutu yang memilikinya tersebut. Itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan yang namanya modal kenikmatan atas suatu barang. Nah, terus kemudian itu tentang modal ya. Jadi kalau kita bicara tentang kenikmatan atas suatu barang, maka sebab hukumnya adalah tanggung jawab sekutu yang memasukkan modal berupa kenikmatan atas suatu barang. Akibat hukumnya adalah apabila sekutu yang memasukkan barang yang tidak musnah karena pemakaiannya, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab sekutu. Apabila sekutu yang memasukkan barang yang musnah karena pemakaiannya, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab persekutuan. Apabila barang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan dan telah ditaksir oleh juru taksir, maka yang dipakai adalah harga yang telah ditaksir. Jadi akibat hukum terkait dengan memasukkan modal berupa kenikmatan atas suatu barang itu ada dua hal. Yaitu hal yang pertama, barang ini musnah atau tidak musnah karena pemakaian. Maksudnya apa Pak? Kalau yang musnah karena pemakaian, misalnya contoh, kalau itu adalah berupa misalnya alat tulis kantor seperti halnya spidol, ballpoint, ataupun tip X, itu yang akan dimasukkan atau digunakan kenikmatan dari suatu barang, tetapi barang itu akan musnah karena pemakaian, maka barang tersebut itu tetap menjadi tanggung jawab dari si sekutu. Ini apabila sekutu yang memasukkan barang
yang tidak musnah karena pemakaian, maka itu barang tersebut menjadi tanggung jawab si sekutu. Contoh misalkan mobil tidak musnah karena pemakaian, pabrik atau gudang tidak musnah karena pemakaian, maka itu tetap menjadi tanggung jawab si sekutu. Namun apabila si sekutu memasukkan barang yang musnah karena pemakaiannya, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab persekutuan. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan, yaitu alat tulis kantor, terus kemudian penggunaan bahan bakar, misalnya diesel untuk genset pabrik, itu harus menjadi tanggung jawab persekutuan. Dan kemudian apabila barang tersebut itu menjadi tanggung jawab persekutuan, maka barang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan dan telah ditaksir. Sehingga misalkan ATK ini jumlahnya berapa? 100 juta. Ditaksirnya ketika habis, maka itu menjadi tanggung jawab persekutuan untuk mengganti di nilai 100 juta tersebut itu. Nah, tentang hak sekutu dalam persekutuan. Kemudian nanti kalian buat itu tugas ya. Tugas untuk materi perkuliahan hukum dagang untuk pertemuan ketiga tentang aspek permodalan dan kemudian dasar hukumnya ya. Oke, jadi setelah modal masuk pengaturan secara lebih lanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatur internal di dalam persekutuan perdata. Karena di dalam persekutuan perdata setelah didirikan, kemudian para pihak atau para sekutunya memasukkan modal, maka persekutuan perdata ini harus dijalankan. Maka kita perlu mengatur tentang perikatan secara internal, yaitu perikatan antara para sekutu. Jadi yang pertama yaitu adalah persekutuan perdata itu memiliki azas, yaitu azas manfaat bersama. Ini yang harus dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh para sekutu atau pelaku di dalam persekutuan perdata. Terus kemudian tentang bagaimana tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh anggota sekutu. Bagaimana cara untuk melakukan pembayaran atau hak sekutu yang digunakan untuk kepentingan persekutuan. Terus kemudian tentang bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian untuk persekutuan perdata. Terus kemudian pengangkatan pengurus. Ini juga menjadi hal yang perlu untuk disikapi dan dipahami ya. Terus kemudian tentang larangan memberikan wewenang kepada individu atau pihak ketiga dalam pengaturan pembagian keuntungan persekutuan perdata. Kemudian larangan pemberian keuntungan pada satu orang atau penanggungan kerugian kepada salah satu orang. Jadi tidak boleh yang namanya kerugian yang diakibatkan oleh si persekutuan itu dibebankan kepada salah seorang sekutu saja tanpa membebani sekutu yang lainnya. Ini karena bertentangan dengan azas yang ada di dalam persekutuan perdata, yaitu azas manfaat bersama. Jadi kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi para sekutunya. Kemudian cara pengangkatan pengurus pada persekutuan perdata. Terus kemudian tugas para pengurus, job description-nya. Wewenang pengurus. Bagaimana terus kemudian mengatur tentang masuknya pihak ketiga di dalam persekutuan. Bisa dengan izin atau bisa juga tanpa izin. Kemudian kalau dengan izin, apa akibat hukumnya? Apakah dia nanti akan menjadi salah seorang sekutu tambahan di dalam persekutuan perdata atau tidak? Gitu. Untuk ini saya akan coba membahas satu saja ya. Satu, tentang azas manfaat bersama di dalam persekutuan perdata. Itu diatur dalam pasal berapa? 1628 dan 1629. Di dalam pasal 1628 itu menjelaskan bagi pihak ketiga yang mempunyai hutang baik terhadap anggota sekutu dan juga kepada persekutuan, dan pihak ketiga tersebut telah membayar atau melunasi hutangnya kepada anggota sekutu terlebih dahulu, maka
anggota sekutu yang telah dilunasi atau mendapat pelunasan atas pembayaran dari pihak ketiga itu wajib untuk membagi uang pembayaran atau pelunasan tersebut kepada persekutuan berdasarkan persentase dari besar kecilnya hutang tersebut. Dan jika ternyata pihak ketiga tersebut memilih untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada persekutuan, maka persekutuan tidak wajib untuk membagi uang ke pembayaran pelunasan utang tersebut kepada anggota sekutu yang juga memiliki piutang terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi jelas di sini azas manfaat bersama itu sangat dikedepankan di dalam menjalankan kegiatan usaha di persekutuan perdata. Kemudian di 1629 itu menjelaskan bagi pihak ketiga yang sudah melunasi hutangnya kepada anggota sekutu dan kemudian si pihak ketiga tersebut tiba-tiba jatuh pailit sehingga tidak dapat lagi untuk membayar hutangnya yang lain kepada persekutuan, maka uang pelunasan hutang yang sudah diterima oleh anggota sekutu tersebut seluruhnya harus diberikan terlebih dahulu kepada persekutuan atau masuk dalam kas persekutuan. Kedua pasal ini sangat berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri dan saling melengkapi. Karena kedua pasal ini adalah salah satu contoh mengenai azas manfaat bersama di mana kepentingan perusahaan, di mana kepentingan persekutuan perdata adalah kepentingan yang paling utama dan mengesampingkan kepentingan dari individu atau salah satu dari si sekutu itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan di pasal 1630. Penanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh anggota sekutu. Pasal 1630 itu menjelaskan bagi anggota sekutu yang menyebabkan kerugian bagi persekutuan harus menanggung atau bertanggung jawab terhadap seluruh hutang atau seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dan kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan atau diperhitungkan kepada keuntungan yang pernah diperoleh oleh anggota sekutu tersebut pada masa sebelumnya, karena keuntungan yang sudah diperoleh oleh anggota tersebut adalah mutlak menjadi milik persekutuan yang tidak bisa diganggu gugat. Di 1630. Nah, sekarang beralih pada pasal 1632 di mana di pasal tersebut menjelaskan segala biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan dan kerugian yang diderita oleh anggota sekutu karena kepentingan persekutuan harus diganti oleh persekutuan. Nah, inilah yang menjadi atau yang dinamakan dengan hak dari anggota sekutu kepada persekutuan. Berbanding terbalik dengan azas yang manfaat bersama tadi. Dan kemudian yang juga bertentangan dengan ketentuan pasal 1630. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti saya akan berikan tugas kembali kepada kalian untuk mensummarikan atau meresumekan apa yang telah saya sampaikan dalam materi pertemuan ketiga perkuliahan hukum dagang secara virtual ini. Jadi saya tadi membahas tentang yang pertama aspek permodalan, terus kemudian membahas secara detail tentang bagaimana sebab hukum dan akibat hukum, serta kemudian bagaimana tentang kesimpulan atas kalau barang itu berupa kenikmatannya saja bagaimana, modal itu berupa keterampilannya saja bagaimana, terus kemudian modal itu hanya kenikmatan atas suatu barang saja bagaimana. Itu nanti kalian tolong lihat kembali di dalam ketentuan pasalnya, karena di pasal-pasalnya itu nanti ada di situ. Kalau di sini pasal tentang kewajiban sekutu untuk memasukkan modal berupa barang ada di 1625. Nah, terus kemudian ada juntonya 1457 dan 1474 serta 1491. Kemudian 1626 tentang berupa uang, terus kemudian dengan keterampilan itu 1627. Dan 1631 itu berupa barang. Oke, kemudian saya tadi lanjut langsung materi tentang bagaimana azas yang
dijunjung tinggi oleh persekutuan perdata, yaitu azas manfaat bersama, yang dimana kita harus memahami dengan pasti bahwa di dalam persekutuan perdata itu kepentingan pribadi atau individu harus dikesampingkan dan harus diutamakan untuk kepentingan persekutuan atau kepentingan bersama. Itulah yang dianut azasnya oleh persekutuan perdata di dalam perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata di dalam hukum dagang ini. Terus kemudian tentang tanggung jawab kerugian yang diakibatkan oleh salah satu anggota sekutu. Ini yang harus dipahami juga, bahwa apa yang menjadi kerugian itu tidak bisa ditimpakan atau diberlakukan azas manfaat bersama. Artinya ya itu akan menjadi tanggung jawab pribadi dari si anggota sekutu yang menyebabkan kesalahan dan kerugian bagi persekutuan. Nah, kalau yang untuk yang asas manfaat bersama, justru kalau kerugiannya nggak boleh dibebankan ke persekutuan, harus di anggota sekutu sendiri. Terus kemudian kalau keuntungannya baru bisa dibagi secara bersama-sama. Oke, saya bahas sedikit ya tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan perdata. Itu diatur di pasal 1633. 1633 itu menjelaskan tentang pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian dapat diatur oleh para pihak dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara para pihak dalam persekutuan. Jadi itu tergantung kesepakatannya. Yang kedua, jika ternyata tidak ada kesepakatan atau janji tentang pembagian keuntungan, artinya ketika tidak ada perjanjian atau hal yang disepakati untuk mengatur tentang pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi dengan cara diseimbangkan dengan besar kecilnya modal yang dimasukkan. Diseimbangkan dengan besar kecilnya modal yang dimasukkan. Dan bagi sekutu yang memasukkan kerajinan atau keahliannya sebagai modal, maka pembagiannya disamakan dengan sekutu yang memasukkan modal yang paling kecil di antara ketiga-tiganya. Artinya antara barang, uang, dan juga kenikmatan atas suatu barang, mana yang paling kecil, itulah yang akan dibebankan kepada si pembagian keuntungan dan kerugian bagi si sekutu yang memasukkan modal berupa keterampilannya saja. Kesimpulannya di sini adalah jika ada janji maka pembagiannya disesuaikan dengan janji tersebut, dan jika tidak ada janji maka pembagiannya diseimbangkan dengan besar kecilnya modal yang ada. Pasal 1633 BW ini pada intinya mau mengatur bagaimana persekutuan membagi keuntungan dan kerugiannya. Jadi ini antara para sekutunya ya yang diatur. Oke, itu tadi tentang pembagian keuntungan dan kerugian. Dari sini saya minta untuk kalian membuat summary-nya ya. Oleh karena itu mungkin materi perkuliahan hukum dagang ketiga kita akhiri sampai dengan pasal di 1633 ya, tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan perdata. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat, tentang larangan pemberian wewenang, terus kemudian larangan memberikan wewenang pada satu untuk memperoleh atau membolehkan penangguhan kerugian dan lain sebagainya. Terus kemudian cara mengangkat pengurus juga kita akan bahas, tugas, pembagian tugas dari pengurus secara internal, bagaimana ke eksternalnya, job description, mana pengurus yang dikecualikan dan mana yang tidak dikecualikan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk dapat mendengarkan ini. Untuk itu saya akhiri perkuliahan hari ini. Kita akan kembali lagi dan bertemu dalam pertemuan perkuliahan keempat ya, yang insya Allah akan bertemu secara offline. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.